Selamat siang semua, kembali lagi bersama saya Yosua Agnes Nana, NIM 18030301117, kelas Sosiologi C, semester 6, tugas mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Di dalam video kali ini, saya akan memberi pesan atau ajakan kepada calon pemimpin semasa kepemimpinannya. Di sini kita lihat bahwa di Provinsi NTT sekarang sudah dilantik 5 bupati. Oleh karena itu, saya sebagai seorang mahasiswa sosiologi ingin menyampaikan beberapa pesan kepada calon pemimpin. Kita sebagai masyarakat biasa pasti mengharapkan seorang pemimpin yang adil, jujur, dan bijaksana. Saya dari Melaka, asal Kabupaten Melaka. Yang kita lihat sekarang adalah di Melaka terdapat banyak sekali temuan kasus korupsi, yaitu salah satunya adalah kasus bawang merah. Diharapkan di dalam kasus bawang merah ini, pemimpin yang terpilih sekarang ini bisa belajar lebih bahwa korupsi itu bisa saja masuk dalam ini kehidupan, baik itu dari bawahan sampai dengan atasan. Jadi saran saja, tolong setelah ini harus ada semacam monitoring. Dan untuk pemimpin yang terpilih, lakukan audit secara menyeluruh kinerja daripada pemimpin sebelumnya, dari tingkat desa, tingkat kecamatan, hingga tingkat mantan bupati, supaya mendapatkan informasi-informasi berharga, dan kalau ada indikasi korupsi, mohon ditindaklanjuti. Nah, supaya menghindari adanya korupsi dalam berbagai bidang, maka diperlukan transparansi sistem dari pemimpin kepada rakyat. Dalam hal ini banyak pilihan, misalnya website desa online, atau dalam bentuk lain yang sifatnya masyarakat itu bisa mengetahui secara jelas. Misalnya hari ini dana cair 50 juta untuk kegiatan ini. Hari ini pun masyarakat harus tahu dan itu harus transparan, supaya diketahui bersama. Nah, itu yang sekarang belum terlaksana. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan selain transparansi adalah penempatan kinerja dari masing-masing bagian. Dalam hal ini adalah setiap bagian ditempatkan orang-orang yang sesuai dengan bagian tersebut, yang paham, yang pasti saja pemimpin yang akan naik, dia akan berusaha untuk menggantikan setiap bidang-bidang dengan orang-orang yang dia percaya. Nah, yang dimaksudkan di sini adalah orang-orang yang dipercaya itu harus punya yang pertama, yaitu kemampuan dalam menjalankan fungsi dan tugas sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan untuknya, sehingga indikasi korupsi bisa kita minimalisi. Maka seorang pemimpin selain mempunyai jiwa kepemimpinan yang baik, juga mempunyai kapasitas dan kapabilitas dalam memimpin sehingga bisa menciptakan kondisi yang efektif, efisien, dan produktif. Juga seorang pemimpin harus mampu mempunyai karakter yang baik sehingga ia menjadi teladan bagi rakyatnya. Segala tindak tanduk pemimpin akan menjadi penilaian bagi masyarakatnya, baik itu tindakannya sebagai pemimpin suatu lembaga atau dalam hal tindakan ia sebagai masyarakat biasa, termasuk dalam ranah sosialisasi dalam masyarakatnya. Jika seorang pemimpin sudah mampu menjadi teladan bagi rakyatnya dalam berbagai hal, maka diharapkan bahwa rakyat yang dipimpinnya juga akan mengikut dari sikap dari pimpinannya, sehingga rakyat akan lebih simpati terhadap pemimpin. Hal ini bisa berdampak luas karena selain membangun rakyat yang baik, juga akan meningkatkan efektivitas pembangunan. Diharapkan ketika seorang pemimpin menjadi contoh yang baik bagi rakyatnya, maka masyarakat akan lebih antusias dalam menginstruksi dan ajakan dari pemerintah dalam melaksanakan setiap program kerja seorang pemimpin yang memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat itu sendiri. Ketika dalam suatu negara sudah banyak terjadi tindakan pemerintah yang kurang baik, seperti korupsi, penyimpangan sosial, dan lain sebagainya, hasilnya selain masyarakat tidak mendapatkan contoh yang baik dari pemimpin, juga muncul ketidakpercayaan dari rakyat kepada pemimpinnya.
Oleh karena itu, sebagai pemimpin, marilah kita bekerja bersama-sama untuk membangun daerah kita agar menjadi makmur. Dan juga sebagai seorang pemimpin yang baik, marilah kita bersama-sama membangun daerah kita menjadi daerah yang makmur dan maju. Kami juga sebagai masyarakat biasa, kami selalu mendukung kepala daerah kami yang sekarang sudah dilantik. Kami sangat bangga, oleh karena itu kami menunggu kinerjanya. Kami juga sebagai masyarakat mengharapkan dan menunggu semua janji-janji yang sudah dipaparkan selama kampanye. Oleh karena itu, kami sebagai masyarakat sangat mengharapkan semuanya itu. Dan juga semoga semua yang telah dipaparkan selama kampanye bisa berjalan sesuai dengan apa yang telah dipaparkan itu. Kami sebagai rakyat atau masyarakat mengharapkan semua kinerjanya dengan lancar. Kami juga mengharapkan semuanya bisa bekerja sama agar bisa membangun dan memajukan daerah Malaka kita dari pemimpin-pemimpin sebelumnya. Oleh karena itu, kami semua sangat mendukung calon pemimpin kita yang sekarang ini. Sehingga daerah Malaka kita bisa berubah dan bisa maju, dan kita juga harus sama-sama bekerja sama untuk memajukan daerah kita ini. Terima kasih.